Bagi petani padi ialah hal yang perlu diperhatikan saat melakukan penanaman. Kita harus memilih bibit yang unggul dan berkualitas, agar nantinya tahan terhadap penyakit dan serangan hama. Benih padi yang sudah kita tentukan untuk pembibitan. Benih padi yang terdapat dalam karung, lalu kita bagi menjadi dua bagian, agar tidak terlalu berat saat dibawa untuk perendaman nantinya. Jangan lupa kita ikat yang kencang. Saat perendaman bibit padi, sebaiknya dilakukan pada sore hari. Setelah itu langkah selanjutnya, kita lakukan perendaman bibit padi. Di danau maupun di kali sama saja. Di kamar mandi juga boleh, asal bisa terendam, kurang lebih 1 hari lamanya. Pada saat melakukan perendaman, kita juga harus membuang. Apabila terdapat benih padi yang mengambang, kemungkinan itu tidak akan tumbuh. Haruslah benar-benar teliti dan sabar saat melakukan pembuangan benih padi yang mengambang, karena dengan rasa sabar semuanya akan berjalan dengan lancar. Janganlah lupa ikat yang kencang, terus benih yang di dalam karung harus benar-benar terendam. Jika setelah perendaman bibit padi, lalu kita sekap sehingga kurang lebih 2 malam. Dan inilah benih padi yang sudah kita sekap 1 malam, baru tumbuh akar-akar kecil, dan agar nantinya bisa tumbuh akar dengan subur, kita juga harus menyiramnya pada malam pertama setelah penyekapan dilakukan. Pada saat penyiraman dilakukan, usahakan dari atas dan jangan terburu-buru, tujuannya agar nanti bisa tersiram merata. Cara agar mengetahui bibit padi yang kita siram merata ialah, lihat bagian bawah karung. Apabila sudah menetes air dari bawah itu bertanda penyiraman sudah merata, lalu kita sekap kembali, hingga nanti tunggu 1 malam lagi, agar akar benih padi benar-benar tumbuh dengan subur. Sebelum melakukan penyemaian bibit padi, janganlah lupa membakar jerami terlebih dahulu. Apabila masih terdapat jerami, sisa-sisa bekas panen sebelumnya, guna tujuannya agar nantinya memudahkan saat melakukan pembajakan sawah. Dan juga bekas jerami yang sudah kita bakar nantinya akan menjadi pupuk tambahan. Bagi petani padi yang sangat diperlukan ialah sumber air yang cukup. Itu hal yang paling penting dalam menanam padi. Langkah selanjutnya ialah pembajakan sawah atau disebut juga ngelektor dalam bahasa kami. Lahan sawah yang nantinya kita tanamin padi haruslah terlihat becek dan benar-benar gembur, agar nantinya untuk memudahkan kesuburan saat pertumbuhan benih padi nantinya. Pada saat melakukan pembajakan sawah haruslah merata, tidak boleh asal-asalan, agar nantinya lahan sawah benar-benar gembur merata. Dan harus juga diperhatikan, apabila terdapat rumput yang menumpuk pada weluku, kita harus membuangnya. Dan kalau weluku yang kita pakai kurang enak dan kurang nyaman, kita tinggal atur saja, sesuaikan dengan kenyamanan kita bekerja. Lalu kita lanjutkan kembali, sampai selesai. Kalau capek, ya, istirahat juga boleh, jangan terlalu dipaksain. Setelah pembajakan sawah telah selesai dilakukan, lalu langkah berikutnya mencangkul. Kita cangkul galeng, atau disebut juga pembatas sawah, gunanya membuang rumput yang terdapat pada pembatas sawah, karena itu akan menjadi gulma, dan akan mempengaruhi terganggunya pertumbuhan tanaman padi nantinya. Dan sawah yang kita sudah cangkul, jadinya terlihat rapi. Kalau sawah kita rapi, akan menambah semangat kita dalam bertani padi, dan tikus sawah pun nantinya malu mengganggu sawah kita, jika terlihat rapi. Kalau tidak percaya, silakan dicoba saja. Mencobakan, tidak bayar. Jika di sawah kita terdapat banyak keong emas, haruslah dilakukan pembasmi keong. Dengan cara memberikan keong ialah salah satu hama yang kerap mengganggu sekali bagi petani padi. Jika masih terdapat jerami yang belum kita bakar, maka sebaiknya segera dilakukan pembakaran. Takutnya nanti lupa, karena kalau lupa nantinya akan sulit saat melakukan pembajakan. Jika media semai benih padi sudah siap,
Langkah berikutnya ialah menaburkan benih padi. Dan inilah benih padi yang sudah kita sekap 2 hari yang lalu, dan akarnya pun terlihat subur. Benih padi yang sudah siap kita nantinya taburkan pada media semai sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya kita panggul dan dibawa ke sawah. Langkah demi langkah kini aku lalui, demi si buah hati belahan jantung. Walaupun perjalanan dari rumah ke sawah ini sangatlah jauh, akan tapi, rasa semangatku tidak akan hilang, demi masa depan anakku. Dan biarlah aku jalani semua ini, dengan rasa sabar, dan hati yang penuh keikhlasan, karena dengan ikhlas segala hal apapun akan menjadi terasa indah. Biarlah panas dan keringat membasahi tubuh ini, demi menafkahi keluarga, semoga akan menjadi keberkahan dalam hidupku. Kita lanjutkan benih padi yang ada di dalam karung, lalu kita pindahkan ke bakul, agar lebih memudahkan saat penyebaran benih padi dilakukan. Pada saat melakukan penyebaran benih padi, haruslah dilakukan dengan merata, dan perlahan-lahan. Jangan terburu-buru, agar nantinya benih padi tumbuh dengan merata dan rapi, dan nanti hasilnya juga akan memuaskan. Pada saat penyemaian benih padi dilakukan, usahakan media semai tidaklah terdapat air, agar tujuannya, akar dari benih padi langsung menempel di dalam tanah, dan tidak mengambang saat penyebaran. Sedikit demi sedikit nanti juga selesai, kita lemparkan benih padi kurang lebih 1 meter, dan kita lakukan seterusnya, sampai media semai terpenuhi semua. Dan jika penyebaran benih padi telah selesai, nantinya pada keesokan harinya, media semai yang sudah kita beri bibit tadi, kita isi dengan air. Dan airnya kurang lebih 1 jengkal, dan setelah 1 minggu, lalu kita buang air kembali, sehingga seperti semula, agar nantinya mempercepat pertumbuhan benih padi. Dan inilah benih padi yang sudah berumur 1 minggu, dan munculnya bercecemeter tingginya. Dan inilah informasi yang saya dapatkan mengenai penyebaran benih padi, semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.